Anda menyukai konten ini, silakan like, komen, share, dan jangan lupa subrek. dan jangan lupa juga kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfus Sandiwana dan rekan saya Purwanto dalam acara Ngepot. Ngobras edisi Podcast. Nah, sekarang kita masih tetap ada di Balai Besar nih, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan BBPKH Cinagara. Kalau yang tadi kita mau Widya Suara. Ini juga sama, Widya Suara juga. Widya Suara juga. Widya Suara, cuman di tempat yang berbeda kita yang sekarang. berbeda. Tadi kita di outdoor kan, sekarang kita ada di laboratorium. Laboratorium. Kenapa kita ada di laboratorium? Kalau tadi kita ngebahas masalah pakan ternak. Sekarang Ngebahas apa nih? Kebetulan bintang tamu yang mau kita korek-korek nih, mau kita bongkar-bongkar adalah seorang dokter hewan. jadi bagusnya ke penyakitnya kali ya. Iya. Bukan dokter. Apa? Dokter. Dokter. Beda sama dokter. Di komplain. Jangan mentang-mentang orangnya gede lu bilang dokter. Iya. Salah banget. Nah, langsung aja kita perkenalkan bintang tamunya seorang dokter hewan. Mbak, Hai, sobat ngepot. ngobrol dong. Ngobrol Namanya siapa, Mbak? Ya, nama, Bilang dong. jabatan, pekerjaan. Nama apa nih? Nama lengkap apa nama panggilan? Nama kecil juga apa? Beken deh, nama beken. Beken. Kalau saya sih lebih dikenal Lani. Panggilan sayangnya? Panggilan sayangnya Lani. Lanang. Oh, bukan. Kalau pagi. Kalau malam bedanya lagi. Mbak Lani ini seorang dokter hewan dan seorang widya suara di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan. Apakah betul? Betul sekali. Nah, kita mau korek-korek nih. Apa aja sih yang dikerjakan seorang widya suara, dokter hewan yang menjadi widya suara? Apakah cuma nonton YouTube? Apa main handphone? Nah, kita kan nggak tahu ya. Maka kita klarifikasi apa yang dikerjakan sehari-hari oleh seorang bu dokter hewan ini. Jadi saya tuh selain ngajar pastinya ya widya suara ya kayak manggung lah di mana-mana. Nah kita juga kadang nungguin pasien di sini. Nunggu pasien? Kita buka klinik juga sebenarnya di sini. Jadi nungguin ada pasien datang. Nanti kalau ada yang sakit ya semuanya deh dari mulai kucing, anjing, sampai ke burung, sampai ke ular, pokoknya semuanya. Tapi tadi ngomong anjingnya matanya ke saya, Mas. Nggak asik banget tuh. Ya, pokoknya Cuma semua hewan. ketika ada. anjing, kucing, pas burung agak menurun begini. Gitu. Di muka saya. Ya, gitu deh. Oh, jadi menerima semua macam hewan? Yep, semua macam Semua? hewan. Iyalah, kan kalau dokter hewan harus bisa semua hewan. Dari hewan hewan besar. Berkaki empat. Berkaki Bukan besar. empat. Rumanesia itu berkaki empat. Oh, berkaki 4 sampai Kecil juga ada yang berkaki 4. Ya tapi kan Ada. Rumanesia itu bukan berarti yang besar kan? Oh, Pasti berkaki iya, empat. iya. Tadi kan dibilang hewan kayak yang Mamalia. mamalia juga bisa. Iya, Ular sakit pernah, Dok? Pernah lah, pernah kalau ular juga. Penyakit ular apa biasanya? Kecoa juga ada di Masuk angin gitu ular. ular juga lah, semuanya pokoknya. Oh, tapi lebih detailnya kita yang mau korek adalah yang lagi tren yang lagi ini. tren. Apa Kemarin itu? sempat hot, orang takut mau lebaran beli daging apa, takut katanya kena PMK. PMK itu apa kepanjangannya sih, Dok? PMK kalau di Indonesia kan namanya penyakit mulut dan kuku. Oh, kalau di Inggris Tapi kan? kalau di Inggris kan apa coba? Apa? Foot and mouth disease. Kalau di Arab kan? Ntar dulu. Aduh, apalagi. Food, mouth, and disease. Nah, ya kan apa, Bener. sakit Tapi saya mulut. ingatnya food, mouth, and disease ini ada satu penyakit juga dialami manusia. Oh iya benar. Itu dialami anak 10 tahun. Benar sekali. Apa penyakit apa, Mas? Iya, dia kena sampai ke sariawannya, sampai kerongkongan gitu ya, Dok ya? Iya. Dan menularnya lewat udara. Iya, itu virus. Oh, seram sekali. Anak saya pernah jadi korban sekolahnya. Oh iya. Sama jadi Tapi jenisnya beda virusnya. beda, tapi memang ke arahnya situ juga. Iya. Jadi membuat anak itu kan susah makan karena tenggorokannya serewan. Iya. Apakah di sapi juga seperti itu? Iya, itu salah satu ciri dari Sapi ya yang kena ya? Pasti sapi. Salah satu cirinya paling gampang kalau hewan itu sakit PMK itu dari apa namanya nggak mau makan. Selain demam ya, pasti kan kalau semuanya ngerasa demam itu udahlah namanya sakit. Oh, hewan pun bisa demam? Iyalah demam. Jadi kita kasih temperatur juga sama. Kalau kita kan biasa diketek Iya. atau di mulut atau di telinga ya. Kalau di hewan juga sama di duburnya, di anusnya, Iya. terus kemudian
tapi nggak di keteknya, enggak. Paling di Karena nggak punya ketek. anusnya, paling. Lewat anus. Sama Iya. seperti kalau yang punya piaraan kucing ke dokter hewan tuh gitu tuh. Iya, betul. Lewat anus. Nah, Dok, seberapa parah sih PMK itu sampai viral itu? Emang bener PMK itu, wah kalau misalnya kita konsumsi, ya menular ke manusia gitu. Sampai orang tuh pada takut. Gitu. Ah. Sebenarnya PMK ini nggak zoonosis sebenarnya. Enggak zoonosis. Zoonosis. Tahu nggak zoonosis. Zoonosis itu apa? Zoonosis. Saya tahu, cuman pernah nggak tahu kan dulu. Jadi tolong dijelaskan zoonosis itu apa? Makanya sebenarnya nggak perlu khawatir karena dia bukan penyakit yang zoonosis. Kayak apa namanya COVID. COVID, COVID zoonosis zoonosis. Flu burung, zoonosis. 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 Zoonosis itu apa? Menyebar dari dari hewan ke Penularan manusia. dari hewan ke manusia. Iya. Saya lama di sini, Mas Bu. Iya gitu. Jadi dia menyebar dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia. Tapi kalau PMK tidak zoonosis. Tidak Tidak zoonosis. perlu khawatir. Jadi makan tadi daging, susu, Aman. telur yang hewan kena PMK itu aman. Jadi nggak masalah ya kita. Nggak masalah sama sekali. Nah, cuman yang jadi kalau itu enggak apa ya, enggak berbahaya, enggak zoonosis. Berbahayanya di mana PMK ini? Jadi nularnya antar ternaknya aja, itu yang kita takutkan. Jadi manusia itu sebagai pembawa. Jadi kita datang. Jadi hanya barrier. Iya. Wih, bahasa gue keren kan? Barrier. Iya. Loh, Mas, semenjak podcast di Cina kan jadi pinter, Mas. Biasa nggak keluar istilah-istilah kayak gitu. Jadi tameng, ngomong tameng aja barrier. Tameng gitu. Bukan, barrier itu pembawa. Oh, carrier. Carrier tas. Jadi dia sebagai pembawa manusia itu. Jadi manusianya ini, orangnya ini masuk ke satu peternakan, pindah lagi ke peternakan lain. Dari Menempel di peternakan kita. yang itu nempel. Oh, di berarti kita. Jadi dia Sama kita nggak berpengaruh. Tapi ketika kita Nggak masuk, berpengaruh. dia masuk ke situ. Kita jadi bis kota aja bagi virus itu. Ah, itulah, angkot lah. Angkot, kita dijadiin angkot, kurang ajar virus itu ya. Situ dia senang nempel di mana-mana, mau di badan, mau di kaki. Paling banyak tuh penyebarannya dari kaki. Efek-efek untuk ke ternak sendiri, sapi, itu bisa apa kalau kena itu? Ya kematian dong pastinya. Cepat kah Kematian. dari Cepat ketika sekali. menular? Iya. Berapa lama dia ketika menular sampai mati? Dia masa inkubasi, tahu nggak masa inkubasi? Tahu, masa Nah, yang bener kayaknya kalau dia nggak tahu deh. Kalau Ini- masa inkubasi. Ini kayak mau melahirkan nih. itu inkubator. Berbeda ya. Beda lagi. Jadi masa inkubasinya itu selama 14 hari. Wow, Iya. 2 minggu, 2 minggu. Cepet ya. cepet. Dari sehat, mulai. Itu dari kena langsung mati 2 minggu. 2 minggu. Tapi kalau udah kena gitu bisa diobati kah? Diobatin bisa. Tapi sebenarnya kalau ini kan dari virus ya. Kalau bakteri kayak kita namanya kalau orang tuh kena tipus gitu ya, Tipes, tipes tipes. gitu ya. Tipes. Tipes itu dari bakteri, Ah. ya kan dari makanan. Kalau ini kan dari virus kayak Virus. COVID. Ya. Kayak COVID dia dari udara bisa nyebar, Ah. bisa jadi apa namanya menyebar kemana-mana. Kalau virus sebenarnya nggak bisa diobatin, dia cuman sifatnya suportif. Support kayak. Apalagi suportif. Jadi sifatnya adalah jujur. Yang saya tahu gini, dulu saya pernah waktu SMA ya. Kalau nggak salah saya ingat, itu guru saya pernah ngomong. Ibaratnya orang kena flu itu virus. Ya. Ketika virus itu udah masuk ke badan, dia nggak bisa mati. Cuman bisa Cuma nonaktifkan. bisa dinonaktifkan. Betul. Ketika dia hawanya masuk lagi, mulai lagi dia bisa aktif lagi. Berarti dia sama Kalau kayak. inangnya kita mati, si bawanya baru dia ikut mati. Berarti kita kalau mau misalnya sembuh kayak mesti gitu mati ya. dulu gitu. Betul sekali. Jadi kalau semua penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak bisa diobatin dengan tapi bisa dicegah dan juga bisa dikendalikan. Dikendalikannya dengan apa? Dengan imunitas kita, dengan kekebalan tubuh kita. Vaksin. Iya, bisa dengan vaksin, bisa dengan obat-obat yang langsung misalkan kita flu bersin-bersin, berarti obat yang buat bersin-bersin, obat yang batuk, obat yang pilek, itu dari situlah gitu. Kalau Nih, misalkan ada juga vaksinnya ini. ada PMK, Hah. oh, ada. Sekarang udah booster lagi, bukan cuma COVID yang di booster. Waduh. Berarti sampai PMK 3 juga kali ada. dong. 3 kali betul. Orang kan kalau vaksin ini booster yang ketiga kali Iya. disebut booster. Kalau udah di booster dia boleh naik pesawat tuh sapi. Pesawat bisa, udah bebas dia. Wah. Ada sertifikatnya juga kan? Ada sertifikat benar. Mungkin banyak
sobat tani atau masyarakat di sana yang belum tahu nih, untuk mendapatkan vaksinnya tuh gimana sih? Mesti kemana? Nama vaksinnya apa gitu? Nah, Ketika dia nama- mau nanya ke sini, Ini kita- apakah ini vaksin COVID? Ini vaksin mau vaksin ini gitu. Kita kayak ini mengetes dokter nih. Ya kan kita pengen tahu. Iya, kita nggak tahu ya. Kalau untuk di daerah-daerah tinggal datang aja ke dinas peternakan. Tadi dulu sapinya dibawa gitu. Enggak, lapor Oh, dong, lapor. tinggal lapor. Saya punya Kalau sapi kuning. di sini, tapi harus sehat ya kalau divaksin. Ya, vaksin harus kan? sehat. Ya, Vaksin benar. harus sehat. Kalau yang udah sakit? Kalau sakit yang nggak boleh dong divaksin. Percuma. Nanti dimati dong. Percuma. Oh, Kasihan. gitu. Mm-mm. Nah, Jadi kalau berarti- dia sehat, lapor aja. Mas ke- Jalku aja waktu COVID kan dicek dulu demam apa enggak, Iya. batuk apa enggak. nggak boleh ada Iya. penyakit. Nggak boleh ada penyakit. Jadi gitu. Bagusnya sih kalau vaksin itu sebenarnya bagusnya tuh di sore malam ya. Wow, kenapa tuh? Iya, itu bagus untuk vaksin. Kalau siang kita kan istilahnya bisa heat stress ya, bisa karena panas badan kita, jadi kondisi suhu lingkungan biasanya kalau sapi untuk ruminansia itu berpengaruh suhu terhadap lingkungan. Misalkan suhu di luar lagi 40 nih, dia bisa juga ikut 40 suhunya. Oh, Begitu kalau ruminansia. Jadi, sapinya jatuh ya takut. aduh, tuh kayaknya gara-gara dia mau gara-gara ngomong panas ya, jadi takut sapinya. takut dia mau divaksin kayaknya. Oke, lanjut. Jadi, ya itu kalau untuk ruminansia suhu di luar, kalau malam kan enak dingin-dingin kan, jadi dia nggak akan. Berarti demam. pada intinya dia Kalau ada yang lapor, saya pengen sehat nih, pengen divaksin. Terus tadi bilangnya saya sore. Berarti dokternya lembur dong. Oh iya, itu resikonya kita dong. tapi pernah. Pernah lah. Kalau ada dok mau lahiran, susah lahir kan juga pasti malam ada. Iya juga sih. Ya nggak masalah. Oh, jadi datang langsung ke peternakannya. Iyalah, langsung kita. Oh, lakukan. pengabdian, Mas. Iya, harus itu. Pokoknya insan pertanian penyuluh semua kayaknya nggak- Pengabdian 24 totalitas jam tanpa ini. batas. 24 24 jam insan pertanian ini. Oke, jam. mungkin Punya bidan lo ya. mungkin buat masyarakat yang rumahnya di Jawa Timur, kalau ada sapi mau melahirkan bisa telepon Balani. Biar jauh sekarang. Kan kali, di Jawa Timur ada lagi. Bisa ke dinas. Ke dinas ini. setempat. Atau saya pernah ngelihat di Jalan Raya Bogor masih ada tuh dekat rumah Puskeswan. Bisa juga di situ. Bisa, itu kan punyanya dinas kalau puskeswan. Langsung malah ya Kalau lapor ke situ puskesmas ya. heeh. Iya Puskeswan. Oh iya, puskeswan, betul. Tapi kalau klinik, klinik hewan itu rata-rata kalau klinik itu untuk hewan kesayangan. Ya, Ruminansia. bukan Tapi ruminansia. kalau puskeswan bisa semuanya. Kalau kok. peternaknya benar-benar sayang, mas sapinya juga termasuk hewan kesayangan kan, Dok? Ya, hewan kesayangan. Berarti hewan ternak kali ya, sama hewan Itu ada peliharaan. nggak nama jenis vaksinnya apa itu, Dok? Jenis vaksinnya ada sudah dikeluarkan oleh Puspetma. Ah. Jadi memang produk dalam negeri. Dalam Jadi negeri. kita- Wah, hebat, sekarang kita sudah bisa memproduksi obat sendiri. Produksi. Kalau vaksin pertama kan datang dari Prancis. Prancis. Ya? Dari Prancis. Jadi Bahasanya langsung beda tuh ntar sapinya. Sok suci, bisa Allah. jadi untuk booster kita produksi sendiri karena sudah tahu tipenya. Jadi virus itu juga banyak tipe-tipenya. Kayak COVID kan kemarin ada Omikron, ada Delta apa segala macam. Termasuk sama halnya dengan PMK. PMK juga ada tipe O, tipe M, tipe banyak lah pokoknya tipe-tipe. Tapi yang paling tinggi G kayaknya ya. Kalau di mobil kan G paling bagus. Oh iya benar. Ya, TRD kali ya. TRD ngawak terus. Kalau di Indonesia kemarin PMK-nya tipe O. Tipe O. Jadi apa namanya? Bikin vaksin itu juga disesuaikan dengan tipe virus. Tipe Kalau virus? Enggak ini ya. Emang virus-virus di setiap negara itu berbeda? Maksudnya Berbeda. sapi dari Malaysia, sapi dari Filipina itu berbeda dengan sapi Beda. kita. Jadi kasus PMK misalkan di Singapura, di Filipina apa di mana semua walaupun sama-sama Asia gitu, itu tipenya juga kadang berbeda. Yang mempengaruhi adalah Yang mempengaruhi Lingkungan? nggak tahu, tergantung datangnya si virus itu maunya apa. Yang pertama, kayak dulu kan kita terakhir kena itu 83 ya, tahun 83. umur berapa Mas baru 83? Belum lahir ya? Udah dong. Udah, ya. Oh berarti udah ketahuan itu tuanya. 4 tahun. 4 tahun apa ya? 4 tahun ya. Saya belum 3 tahun, lahir ya 4 situ. tahun, 3 tahun, Itu 4 tahun. tipenya beda dengan tipe yang sekarang. Cuman saya nggak tahu karena pada saat itu keluarga saya boro-boro bisa beli daging sapi gitu kan. Curhat. Iya. Kok gue jadi sedih ya? Itu 3 tahun kita bebas PMK. Berarti PMK itu memang penyakit sudah lama ya, udah ada ya, dari tahun 83 itu udah ada. Ya kalau tadi keterangannya dokter yang namanya virus
bisa aktif lagi, bisa ini lagi. Tapi kenapa dia sekarang viral lagi ya? Karena dia merasa sudah lama, terlalu lama nih mendiam diri gitu. Akhirnya saya ingin masa virus. Biasanya Sebenarnya- ada yang bawa. Oh. Ada yang bawa. Gini, selain vaksin dok, selain vaksin, ada nggak sih yang harus dilakukan oleh para petani ternak kita Untuk mencegah. untuk mencegah? Apakah cara perawatannya, apakah kandangnya harus gimana gitu loh? Iya, yang pasti kandangnya harus bersih ya. Jangan banyak tuh peternak yang masih tradisional, itu di bawahnya itu kandangnya masih ada feses-feses ya, kotorannya banyak. Nah itu juga bisa jadi pembawa. Jadi mesti rajin dibersihkan ya. Tunggu dulu, PMK itu penyakit mulut dan kuku. Mulut sama kuku, kenapa jauh? Bisa mulut, bisa kuku. Karena dia sering gini kali. Enggak. Nguping. Dia kalau bengong suka Gini. gigit jari gini dia. Iya, iya. Kan kalau bengong gimana ya? Sangat logika sekali Mas Pur. Nah, kan saya tanya aja begitu, logika ya. Oke, tapi gigit jari, lah kan itu kan emangnya sapinya gigitnya kakinya begitu. Nah, kenapa itu bisa kena kenapa? Jadi dia kan cirinya itu hipersalivasi atau ngeces, ngiler. Ya. Ngiler ya. Jadi ngiler, jadi banyak nih air liurnya, dia jatuh tuh ke bawah, kena kuku. Nah itu di air liur itu liurnya langsung membawa. ada virusnya. Virusnya itu banyak banget di mulut situ karena kan tadi dia nggak mau makan, jadi ngiler-ngiler terus. Itu kalau udah ngiler udah harus curiga. Terus nanti dia ada lepuh. Nah ngecesnya itu jatuh. Kental. Jatuh terus kan ke bawah kan, Terkena kaki. kukunya Karena juga si lepas. liurnya udah mengandung virus. Iya, betul. Kukunya lepas. Iya, Segede kukunya gitu. lepas. Betul. Kuku sapi kan tebal ya. Iya, betul. Kita bayangin kita juga ngilu sapi. Tuh, coba. Nah, Itu untuk parahnya ya. untuk vaksinnya sendiri apakah dipungut biaya atau gratis atau gimana? Free dong. Free. Free, makanya tinggal datang. Jadi ke Kementerian Pertanian nih kita sudah menyediakan subsidi. Iya, subsidi. Bukan bensin doang yang subsidi ya. Iya dong. Vaksin Kepedulian juga kita. ya, kepedulian kita kita apresiasi banget Pak Menteri waktu awal kan mendatangkan itu vaksin gratis juga, vaksin yang pertama kita dari sana kan dari Prancis tadi. Prancis. Oh. masuk. Nah, terus akhirnya Pusvetma, Pusat Veteriner Farma memproduksi, jadi kita bikin sendiri, kita beri lagi gratis gitu. Oh, jadi nggak dipungut biaya sama sekali ya? Nggak ada dipungut bayaran sama sekali. Cuman gini loh, kalau di manusia itu kan kita kemarin dicatat ya, Mas Jalfu ngasih KTP, oh ternyata di data sudah vaksin kedua, tinggal booster. Nah kalau sapi kan segitu banyak nih, katakanlah saya peternak punya 50 ekor. Nah saya lupa nih mana yang udah vaksin 1, vaksin 2, itu gimana ngedatanya? Ada datanya. Jadi suka lihat nggak kalau di kupingnya tuh ada namanya ear tag. Oh. Ada yang gantung kuning-kuning tuh. Iya. Malahan ada yang suka kalau udah nggak dipakai dibikin gantungan kunci tuh. Oke. Ya. Biasanya yang preman-preman tuh ini. Nah, ada barcode-nya, ada nomornya. Disitulah kita bikin dulu pertama tuh sebelum divaksin semua harus udah pakai barcode itu. Jadi kita tinggal pakai aplikasi. Kita aplikasi nanti Scan. namanya scan, dia udah vaksin keberapa, sama kayak manusia kan kita juga punya peduli lindungi. Iya makanya. Oh, berarti Jadi pokoknya kalau udah ada AirTag minimal udah 1 kali udah pernah gitu. Iya, Tinggal ada. dicek lagi nih udah apa belum. Nah dia udah vaksin pertama gitu. untung manusia nggak diterapkan sistem itu ya. Kalau nggak kita masuk hotel tebal gitu. Oh iya bener ya. Kebayang nggak? Antinya beda. Nah gitu. Itu mempengaruhi nggak sih? Nggak terhadap kesehatan untuk itu kan ditindik enggak, toh. Enggak, iya. Enggak. Karena banyak kemarin waktu ngobras itu masalah itu juga ya, masalah eartag, pengenalan eartag itu ada yang nanya itu nanti karena dia mungkin bisnis ya jual sapi ya, karena ini udah luka harga jualnya turun gitu. Enggak juga ya? Itu ya. Enggak. Kalau Justru seharusnya bagus dong, Iya, karena dia bebas. udah vaksin loh, udah Bebas dari bebas penyakit. loh. Betul. Jadi itu ada kelihatan riwayat penyakitnya, dia udah dikasih obat apa, dia sapi keberapa, anakan keberapa, kan udah lebih jelas itu berarti recordnya jadinya. Ya
sebenarnya itu harga jualnya justru tinggi. Tinggi bukan seharusnya gitu. tuh, karena jamin Karena ada sehat. sertifikatnya lagi kan gitu kan. Ada sertifikat Iya. vaksinnya kan gitu. Tapi dok, mau nanya lagi nih, presentasi setelah divaksin itu apakah benar-benar dia lepas dari penyakit itu atau masih ada kemungkinan dia masih kena juga? Nah, kalau divaksin belum tentu hewan itu tidak menunjukkan gejala. Sama kayak kita. Kita biasanya habis divaksin COVID nih, suka ada yang demam, Oh, suka lapar ada terus, yang lapar terus, bawaannya suka tidur ada yang terus. pegel-pegel kan gitu. Sama halnya dengan sapi. Di vaksin PMK dia bisa menunjukkan juga gejala kayak tadi hipersalivasi atau nggak Apa itu? makan. Hipersalivasi apa? Itu tadi apa? Ngeces? Ngeces Oh, tadi. oke. Air liurnya banyak ya. Jadi bisa demam juga. Itu bisa menunjukkan. Tapi saya gejala pernah juga. lihat berita nih dok nih, maaf nih. Katanya waktu itu sapi kejang-kejang mati habis divaksin. Mm-mm. Nah, apa benar itu habis divaksin gitu? Itu di berita nggak tuh? Apa putus Yang cinta gitu sapinya? Cinta. Dia apa namanya? Apa karena memang sebenarnya sapi ini nggak sehat, terus Nah, divaksin Nah itu dia. atau overdosis dia lupa gitu nggak Kalau ngerti. overdosis sih nggak mungkin Nggak lah. mungkin ya? Iya, pasti kan ini sudah diperhitungkan lah. Tapi kalau tadi nggak sehat tapi divaksin, sama lah. Pasti bisa jadi Berarti mati. butuh kejujuran ownernya ya? Iya. Yang punyanya kalau emang sapinya sedang tidak baik-baik saja, jangan Saya kan divaksin. terkadang ownernya juga kagak paham. Iya sih. Sapi gue lagi gimana, Nah. lagi gimana itu. Untuk mengetahui sapi, kan kita sebagai orang Awam umum, lah. awam nggak tahu ini sapi sakit atau nggak. Bagi saya ya sapi, sakit saya sehat terus sih katanya. Kecuali dia nggak mau makan, gitu, mau ketahuan itu. Soalnya kita nggak bisa bahasanya Mas Bur. Gimana dok? Iya, yang Ada pertama gejala-gejala ini nggak yang gampang terlihat di mata? Oh ini udah nggak sehat nih sapi ini. bisa terlihat. Jadi kita datang nih datengin sapinya. Sapinya lagi tiduran biasanya kan gitu atau lagi berdiri. Dia itu kalau kita datang dia pasti akan banyak gerak. Oh ya Banyak benar. gerak. Kalau Ya. dia diem aja udah sakit. Oh. Dia tiduran aja tuh kita datengin, kita iniin, kita goyang-goyang. Itu sakit. Oh, Jadi diem aja dia murung aja gitu. Kayak Terus. lemas aja lah. Nah, Lemas. gitu. taruh ini sapi murung tuh kayak gimana sih? Soalnya Murung. sapi gembira sama sapi murung mukanya sama aja Mas. Enggak, dia banyak geraknya. Oh, Banyak geraknya. dari geraknya mungkin Iya, ya. banyak Kalau gerak. Lesu lah. lesu dia nggak aktif gitu, oh. aktif. Ya kayak saya kemarin sama Mas Jalpu ke Cirebon yang kita ngebahas feses sapi jadi organik kan ke kandang sapi. Baru saya gini aja dulu Udah langsung gitu. Oh, sehat tuh dia. udah sehat. nolak. Sehat ya? Gitu. Mungkin kayak gitu. Seperti itu. Itu salah satu cirinya. Yang pasti kan matanya berbinar-binar, apalagi kalau diliatin ini ya uang gitu kan dia berbinar-binar. Itu bukan sapi tuh. Itu saya. Iya, biasanya gitu sama, sapi juga gitu. Berarti Matanya berbinar-binar. untuk menandakannya adalah yang paling mudah adalah dari aktif atau tidaknya ya. Gerak Aktifnya. punya. Selain kan kita nggak tahu nih dia makan apa enggak nih. Ini kan info penting nih bagi orang awam yang peternak di luar sana yang punya hewan ternak tapi ingin mendeteksi apakah hewan peliharaannya sehat, sakit. Ya mungkin ini info yang menarik ini. Bukan menarik ya, info yang bagus ya. Nah, dia dari apa tadi aktif dan tidak aktif ya? Iya, dia murung atau aktif gitu ya. Kembali ke murung saudara-saudara. Nah, dari vaksin ini apakah sudah ada perkembangan, maksudnya persentase sekarang udah Berkurang lah. berkurang atau di daerah mana masih? Sangat berkurang, sangat berkurang dengan Itu adanya tahun berapa sih? COVID. Sebentar saya potong. Tahun berapa ya kita waktu Terakhir viral kali itu? ini, Viral itu yang tahun berapa? 2022 2021 ya kemarin ya. 2021 akhir ya. 2021 akhir. Lebaran pokoknya. Nah, Mau sekarang lebaran? Iya. persentasenya dulu berapa banyak? Sekarang berapa banyak yang sakit? Sekarang, penurunannya? Drastis lah pasti karena sudah ada yang booster ketiga, selain ada yang booster kedua, jadi sudah ada yang booster ketiga, udah pasti sangat drastis. Bisa dicek nanti di Siaga PMK, kita juga ada Oke. punya Kementerian Pertanian. Jadi ada Siaga PMK. Iya. Maksudnya Website itu, website. itu buat ngecek apa, Dok? prevalensinya, jadi angka di situ siapa yang sakit, ada berapa seluruh Indonesia ya, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang mati, ada yang udah divaksin, di situ semua Apa nama webnya, Dok? Siaga PMK. www
www gitu. www. Cari aja di Mbah Google Pokoknya siaga tinggal PMK. tulis aja. Siaga PMK. Oke. Itu pasti ada ya. Pasti ada Nah, siaga PMK. tuh info juga. Kalau orang pengusaha yang mau beli sapi dari daerah mana nih, nah, itu berfungsi kali ya. Ada. Wah saya mau beli daerah sini nih Ini paling udah dikit. vaksin semua nih, gitu. Terus dilihatin ada eartag-nya aman nih. Aman. Ada sertifikatnya lagi kan? Nah. Nggak bisa naik pesawat. Nah, ngomong naik pesawat, sapi kan juga perdagangan Oh, lintas. iya, betul. Lintas apa tuh? Ah, lintas benua, lintas negara. Lintas paling dekat dulu lah, nasional lintas Biasanya provinsi ya. sapi Australia ditaruh di Lampung. Nanti dari Lampung kemana-mana. Biasanya gitu ya. Oh, startnya dari langsung ke Lampung. Iya. Dia nggak kenal Jakarta gitu. Langsung nggak Ini tahu. dari Lampung baru ke Jakarta. Apakah dia nggak tahu Suta dia? Jadi ada yang di lewat pelabuhan. Oh, naik kapal laut. Oh, ya. Iya, rata-rata naik kapal laut. Startnya di Lampung turun. Turunnya Lampung. Itu bule sapi itu turun di Lampung. Iya, yang Mungkin gini kali ya. wagyu gitu ya. Begitu sampai di Lampung, di sana masih mungkin makannya masih banyak, ada rumput gitu kan, gampang. Nah kalau sampai di Jakarta Tanjung Priuk, rumputnya beda, dia nggak doyan kayaknya. Makanya boleh ngomong merek nih. Berarti yang dari kita impor dari Australia itu udah 100% sehat pasti. Atau ada pengecekan lagi? Ya pasti ada pengecekan. Ada tim teman-teman Karantina ya, dong, pastinya. karantina pelabuhan tuh. Oh, salah satu peran dari badan karantina ya. Lain kali kita podcast tuh. Kita podcast ya. Karantina. Udah tuh. dijanjiin soalnya. Nah, karantina tuh titik kuncinya penyebaran PMK juga itu. Oh, Iya. oke. Jadi lalu lintas kan. di Dia situ. berarti memegang peranan penting. peranan sangat penting karena Peranan dia, penting. Jadi dari Australia yang tadi dibilang wagyu segala macam ke Lampung. Padahal di sini mungkin buat bahan-bahan yang hotel itu steak segala dimasak lah ya kan. Tapi diimpor dalam keadaan hidup. ada yang hidup, ada yang ini Sudah berupa bongkar daging. Ya, berupa kemasuk. daging. Oh. Ada yang hidup juga. Yang paling penting itu yang hidup yang harus diawasin itu. Iyalah, yang hidup juga termasuk sama. Jangan salah, kita nggak tahu kemarin pertama kali masuk PMK itu kita nggak tahu bisa jadi dari daging impor kan kita nggak tahu juga. Oh, walaupun sudah menjadi daging, masih bisa menular juga dia. Bisa. Karena virus ini sangat senang dengan yang lembab-lembab sama yang dingin-dingin. Nah, Cakep kan? Nah, kalau panas dia nggak mau. Nggak mau. Kayak lu aja lah, kalau ditaruh di jemur di panas kan nggak mau. Orang tadi mau mulai podcast aja minta nyalain AC tuh. Makanya. Jadi dia seneng tuh yang dingin-dingin. Sama kayak COVID juga kan kemarin udah banyak pas lagi musim-musim hujan pasti banyak kan. Berarti intinya adalah sebenarnya sudah tertangani ya ini masalah PMK ini. Alhamdulillah cepat. Mudah-mudahan kita nggak sampai 3 tahun. Mudah-mudahan 2 tahun saja kita sudah bebas. Oh, oke. Doanya sih begitu. Nah, perannya balai ini, apakah maksudnya peran balai pelatihan kesehatan hewan ini apa dalam penanggulangan PMK-nya? Apakah dokter hewannya disebar kemana-mana untuk iya, betul. nyuntik-nyuntik? Kemarin awal-awal vaksinasi kita membantu seluruh daerah, terutama daerah binaan kita ya. Sebutin aja Mbak, Negara. daerahnya Oh iya mana pasti dok? dong, Jogja sama Banten. Oke. Jogja sama sering Banten DL kita berarti. bantu. Iya, bantu buat Banyak duitnya, Mas. vaksinasi gitu. Vaksin ke sini juga bisa. Jadi kita minta dari dinas, nanti kita bantu ini kan apa namanya? Suntikan. Bantu suntik. Iya. Berarti tetap kita minta dinasnya, Di dinas. balai ini minta ke obatnya dari dinas. Betul sekali. Oh, oke. Selain diobatin kita juga dikasih vitamin dari dinas. Wow. Itu dari Kementan loh ya. Dari Kementan ditaruh ke dinas. Oh, emang dititip ke dinas. Titip, tetap dari Kementan pasti. Kemudian kan nggak mungkin nih walaupun udah ngimpor atau punya vaksinnya atau segala macam dia sendiri yang melakukan nggak mungkin. Iya. Nah, bantuannya UPT-nya dinas-dinas ini. Jadi Betul sekali. perannya para dokter hewan di balai ini adalah ya itu tadi ya, menyuntik, mengobati semua saat lagi viral disebar Iya. ke Banten sama ke Kemarin Jogja. Kita juga melatih para polisi Untuk- untuk membantu. Jadi seluruh dokter hewan polisi. Polisi di seluruh juga ada dokter daerah hewan? Ada dokter hewan polisi. Ini baru tahu loh saya. Tahu saya loh. Tuh kan. Taunya dokter orang karena kan dia menangani ini rumah sakit
kayak di Kramat Jati, Polri, dokter manusia dong. Ah. Tapi ternyata hewan juga. Yang forensik, yang anjing pelacak semua kan Oh iya benar, iya, dokter benar. hewan. hewannya dong. Iya. Saya iya. begitu bilang anjing pelacak, saya langsung ingat. Makanya saya langsung lihat gitu kan. Jadi di seluruh daerah di seluruh daerah ada itu. Coba ntar tukang editor ini mulutnya ditutut gituin aja ya. Banyak tutupnya dong gitu. Iya, jadi seluruh kemarin perdana buat kita, alhamdulillah Mabes TNI semua kita latih di sini. TNI dan Polri berarti. TNI Polri Oh. ya semuanya, mau AD, AU, AL semuanya. TNI, oh. Yang AD semuanya. Yang mereka memang punya pasukan itu, pasukan pelacak di gitu. seluruh Dokter hewannya? mau Polda, mau Polsek, mau Mabes. Dokter hewannya? Dokter hewan. Kalau saya tahunya itu di Polri itu bagian itu K9. Ya K9. K9 itu. Saya jadi inget ini film Hah? Apa tuh? Herder, anjing Herder K9. Iya, K9. Itu mereka kan digunakan anjing pelacak, bahkan bea cukai juga punya untuk pelacak-pelacak narkoba di bandara Iya, segala iya, macam. iya. Jadi memang benar harus ada dokter hewannya untuk menangani kan. Harus ada dokter hewannya. Forensik ngebedah hewannya juga kan dokter hewan. Bisa lah dokter manusia Berarti ngebedah hewan. dokter itu ya dokter hewan juga penting juga ya. Oh iya. Tapi kan dong. ini kita bicara tadi gini dok, balik lagi kita. PMK yang menyerang sapi, Mm-mm. Yang diserang. yang diserang sapi, kemudian ngelatih TNI Polri. Mm-mm. Mereka kan anjing, Iya. kuda, Nah, emang itu ada, PR-nya. emang ada sapi mereka. Enggak, mereka membantu yang di daerah-daerah yang kekurangan tenaga. Oh, saya pikir mereka dilatih khusus untuk menangani jika ada di Anjing. tempatnya mereka itu terkena. Begitu saya mulai, lah kan anjing ya. Dia bilang gitu. Oh, diperbantukan. Diperbantukan. Wah, Diperbantukan. kalau gitu terima kasih banget tuh sama TNI Polri yang udah ikut peduli. Berjiwa peduli ya. Berjiwa Bersatu peduli. semua. Bersatu. Jadi walaupun mereka nggak punya sapi, Iya, tetap ngebantu karena tetap untuk membantu. Indonesia. Berarti sebenarnya dokter hewan di daerah ini masih kekurangan. Maksudnya sampai minta bantuan TNI Polri gitu. Bukan kekurangan, cuman biasanya dokter hewan di seluruh Indonesia kan bukan semuanya megang Di daerah-daerah. Oh. Iya. Betul. Oh, berarti dokter hewan tuh ada ini spesialis hewan piaraan, ada spesial. Oh, gitu ya. Iya, ada. Enggak dia langsung general gitu. Iya, ada. Jadi kalau dokter hewan semuanya harus bisa sama kayak dokter umum. Semuanya berarti dia semua hewan seharusnya bisa. oke. Dia sehabis lulus dia bisa. Tapi kan setelah itu dia ada yang sekolah lagi ngambil tentang Jurusan. misalkan bedah bangkai gitu. Klinik misalkan dia praktek ya kan itu ada spesifik di sini. Oh, sama kayak ini dokter spesialis ya. Iya. Ya, cuma kan permasalahannya gini, Mas. Kalau menurut saya ya, ketika dokter hewan ini lulus, tidak semuanya mengabdi Tidak semuanya mengabdi. kepada negeri. Ada yang mereka mungkin buka klinik untuk Nah, swasta sendiri lah swasta usaha sendiri. ya. Nah kan ini agak sulit untuk mendeteksi mereka punya kerjaan sendiri. Maka yang diprioritaskan orang-orang yang mengabdi ini seperti Mbak Lina, Dokter Lina, kemudian Lahani apa Lina sih? Lahani. Ini Sukiya. Diam. Kemudian juga kita minta bantuan TNI Polri yang punya dokter hewan gitu kan, karena mereka lebih mudah untuk dijangkau. Ya, lebih di datanya juga lebih mudah Lebih mungkin ya. mudah. Kalau yang udah kemana-mana kan kita juga bingung kemana nih Kuncinya katanya. lagi kalau peternak nggak mau divaksin, datang polisi pasti mau. Nah, Betul. Bener nggak sih? Coba. Datengin polisi pasti mau dia. Tadinya saya nggak punya sapi. Gitu. Kenapa dia mesti sampai tapi aromanya kotoran sapi dari belakang. Nggak mungkin nggak punya sapi gitu. kenapa dia ngaku nggak punya sapi? Ya takut itu divaksin. Oh, takut Ya itu mati. dia. Takut divaksin. Karena memang mungkin ya ada gosip-gosip nanti kalau divaksin mati. Oh, berarti Kalau divaksin begini, Mas vaksin begitu. mesti banyak peternak-peternak kita di Indonesia yang mesti Belum sadar. Nah, masih belum sadar. knowledge untuk pengetahuan untuk ininya Nggak usah belum. sapi. Sekarang tanyain, nggak usah di sini deh. Luar negeri vaksin COVID aja masih banyak orang nggak mau. Nggak usah di Indonesia, luar negeri berita tuh sampai demo-demo karena menolak. Oh. Padahal itu diciptakan untuk kepentingan kita sendiri. Iya. Gitu. Dewasa banget sih sekarang Mas Pur. Dekat sama dokter Lani. Kayak mesti sering-sering ke Cinagara deh. Oke, untuk para sobat tani itu udah banyak kita kupas tuntas seputar penyakit PMK ya, sama langsung ahlinya nih. Mau disebut ahli ya?
Belum ahli. Boleh. Ya ahli media lah. Merendah-merendah sombong jadi. Nah, dari semua sudah kita bahas ya, dari penyakitnya, cara penanggulangannya, vaksinnya, bebas biayanya juga ya Bebas maksudnya. biaya. Jadi kalau ada yang memungut biaya ya jangan mau ya. Dengan catatan datangnya ke Dinas dinas, ya. puskeswan. Ibaratnya sama dengan binatang peliharaan nih. Kalau Mas Jalpu punya kucing, didatengin ke klinik yang swasta bayar. Tapi kalau ke puskeswan gratis vaksinnya. Tapi mesti daftar dulu maksudnya. Enggak harus daftar. Datang aja, Datang. kita bawa. Kalau misalkan sudah divaksin, misalkan booster, berarti nanti ditunjukkan kartu vaksinnya. Kalau yang awal-awal masih ada yang pakai kartu vaksin, tapi ada yang sudah pakai eartag tadi. Oke. Nah, bedanya gini Mas Jalpu, kalau kucing kita bawa ke klinik ke puskeswan. Kalau sapi daftar, nggak mungkin sapinya kita bawa gitu kan. Nanti petugasnya yang datang. Nanti dijadiin sop. Mungkin untuk terakhir ada yang ditanyakan Mas Pur? Cukup? Cukup jelas. Cukup. Nah dari Dokter Lani, kita nama lengkap itu dong. Lani apa? Nafrina Laniari, susah ya. Marganya kasih tahu juga. Aduh, kan dong kalau marga nggak ada di akte soalnya, nggak dipakai di akte. Harapannya Bu Dokter Lani Nafrina, kebalik lagi. Nafrina Laniari. Iya, Nafrina Laniari. Apa? Harapan untuk kita pastinya ingin Indonesia bebas PMK. Secepatnya, kalau bisa ya tahun ini kita bebas. Pengennya sih begitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi perjuangan teman-teman di daerah maupun di pusat tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Oke. Nah, sampai di ujung acara Sobat Tani dan Sobat Ngepot. Semua sudah kita beberkan, sudah kita kasih info semua, semoga bermanfaat dan kalau nggak bermanfaat dibuang aja, gitu. Jangan dimasukkan dalam hati. Tapi insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat. Kantongin aja. Bisa jumpa lagi di edisi Ngepot berikutnya. Saya Zalfu Sandiwana dan rekan saya Purwanto dan tamu saya Lani. Sampai jumpa di edisi Ngepot berikutnya. Bye bye.